Kalau mampir Semarang, jangan lewatkan mencicipi kuliner khas Semarang yang satu ini. Ya, tahu gimbal. Kali ini mampir tahu gimbal Pak Tomo. Bukanya setiap Senin sampai Minggu. Terletak di Jalan Kelut Raya nomor 47A. Nama gimbal dalam tahu tersebut merujuk pada bakwan udang yang disebut juga gimbal. Dalam bahasa Jawa, gimbal berarti rambut kusut atau tidak beraturan. Jadi gambarin bentuk bakwan udang yang terlihat acak atau gimbal. Gimbal. Apa aja sih tahu? Ya, ada telur, ada bakwan, Ada bakwan. gorengan udang, Oh, gorengan udang. kerupuk, tahu, Kerupuk sama tahu. lontong. Oh, itu ada sayuran nih. Oh, ada lontongnya. Oh, kok. Sama toge. Sama toge. Ini ada kelihatan ada sayuran di sini. Selamat makan. Tahu gimbalnya lumayan enak, porsinya banyak, saus kacangnya melimpah, dan juga gimbalnya gede-gede. Tahu gimbalnya seporsi 20.000, untuk es teler 15.000, dan untuk es teh 3.000 rupiah. Iya, makasih ya Pak. Berarti yang dipanggil gimbalnya itu si udangnya itu ya Pak ya? Iya. Oh, ntar pakai telur itu ya? Selesai makan siang, kami pun melanjutkan jelajah ke stasiun tua yang ada di Semarang, Stasiun Tawang. Hanya berjarak 7 km atau 18 menit dari tahu gimbal Pak Tomo tadi. Sampai juga di Stasiun Tawang. Stasiun ini diresmikan 1 Juni 1914. Stasiun ini dirancang oleh arsitek Belanda, Slot Blauber. Hasil rancangannya melebihi ekspektasi. Bahkan harian Batavia als nieuwsblad. terbitan 2 Juni 1914 melaporkan bahwa stasiun ini adalah stasiun terindah di Hindia Belanda. Stasiun Semarang Tawang ini dibangun oleh perusahaan jawatan kereta api Belanda. Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij. Dikutip dari laman heritage.kai.id, keindahan bangunan Stasiun Tawang terlihat dari bangunan utamanya yang memiliki kubah besar berbentuk persegi dan atapnya ditutupi dengan lapisan tembaga. Di dalam bangunan utama stasiun merupakan aula dengan langit-langit tinggi yang ditopang 4 kolom utama. Sepintas mirip dengan bagian tengah pendopo joglo. Di sekeliling atap kubah terdapat jendela yang memberikan pencahayaan untuk aula, sehingga memperkuat kesan megah pada ruangan. Selain itu, jendela pada sekeliling kubah digunakan juga sebagai ventilasi udara. Dulunya tulisan NIS masih terlihat di salah satu relief. Saat ini sudah dihapus. Relief perunggu karya Willem Brouwer. turut menambah keindahan Stasiun Tawang.
Ada apa aja ya di Kota Lama Semarang? Jelajah menyusuri Kota Lama, kalian akan nemuin banyak sekali bangunan lawas dan bersejarah. Diawali dari jalan utama, yaitu Jalan Pemuda nomor 2, ada Gedung Keuangan Negara, lalu ada Kantor Pos Semarang, Jalan Pemuda nomor 4. Kantor pos ini jadi kantor pos kedua yang dibangun Hindia Belanda di Indonesia. Dibangun sekitar tahun 1750 oleh arsitek J.P. Tebenterville. Yang ini titik 0 km Kota Semarang. Monumen ini merupakan simbol titik pusat Kota Semarang dan jadi tolak ukur untuk menghitung jarak Kota Semarang ke kota-kota lainnya. Dari kantor pos, berjalan kaki ke timur 100 meteran, ada jembatan di atas Kali Semarang. Jembatan Berok sepanjang 10 meter ini dibangun sekitar tahun 1705 dan disebut sebagai broek dalam bahasa Belanda, artinya jembatan. Karena sulit dilafalkan, orang Jawa kemudian menyebutnya berok, yang kemudian berkembang jadi berok. Bayangkan, dulunya jembatan ini bisa terbelah dan terangkat. Kali Semarang ini dulunya jadi akses masuk utama untuk masuk ke Kota Semarang. Dan jembatan ini jadi saksi bisu perkembangan ekonomi di Semarang. Seraya berjalan kaki, curiga sama gedung di sisi pojok kawasan Kota Lama. Kok mirip Lawang Sewu ya? Rupanya didesain oleh arsitek yang sama dengan Lawang Sewu, J.F. Klinghammer dan B.F. Oondak. Dulunya merupakan kantor dari Nederlandse Handelmaatschappij. salah satu korporasi terbesar masa kolonial Hindia Belanda. Gedung ini dimulai pembangunannya 2 Agustus 1908. Saat ini gedung difungsikan sebagai kantor Bank Mandiri, cabang Empu Tantular Semarang. Sebelum masuk aula utama, terali lengkung sepanjang koridor gedung NHM ini bagus banget buat latar foto. Di sebelah bangunan Bank Mandiri ada bangunan SMN. Stoomvaartmaatschappij Nederland. Didesain oleh Thomas Karsten pada tahun 1929-1930. Sekarang menjadi kantor PT Jakarta Lloyd. Selanjutnya ada bangunan Art Deco Indies pertama di Semarang. Dulunya gedung KPM. Koninklijke Pakketvaartmaatschappij. Sekarang gedung kantor PT Pelni. Bangunan dirancang oleh FJL Heysels. Selesai dibangun tahun 1918. Sebelahnya ada gedung GKBI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Gedung ini dibangun periode masa pasca Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun 1950-an. Kantor ini dulunya adalah Kamar Dagang Semarang. Sekarang RNI Kantor Sabto Argopuro dan Notaris Rukianto. Oh, ini bangunan yang ini. Bangunan yang ini. Fotonya gimana ya? Ini yang ini. Ini. Itu ya, yang itu ya. Oh ya. Oke. Sip. Berjalan kaki lagi menuju Jalan Empu Tantular 11 sampai 15. Dulunya ini gedungnya Kolonial Bank. Bergerak khusus pada pendanaan perkebunan di Hindia Belanda. Sempat digunakan PT Papros, tapi sekarang kondisinya kosong. Di sebelahnya ada gedung bekas. Cultuurmaatschappij der Vorstenlanden. Dulunya menjalankan budidaya dan pemasaran kopi, nila, gula, dan tembakau. Kondisi gedung saat ini kosong, rusak, dan terbengkalai. Lanjut ke arah jalan ke Podang. Dulunya ada kantor. Semarangse Spaarbank. Rupanya ini adalah bank tabungan tertua di Hindia Belanda. Nah, dulu targetnya agar masyarakat berpenghasilan kecil, tapi pingin simpan uang secara aman, bisa di bank yang ini. Saat ini jadi kantor PT CIMB Niaga. Di depan Bank CIMB Niaga ada bangunan bercat hijau. Rupanya adalah Puskopat, Pusat Koperasi Angkatan Darat, terletak di Jalan Kepodang nomor 3. Lanjut lagi ke gedung yang dulunya difungsikan sebagai NIM atau Bank Eskumto. Sekarang gedung dimiliki oleh Bank Mandiri. Ini salah satu gedung yang sangat menarik hati saya. Rupanya, gedung Susman Kantor ini merupakan aset dari usaha Raja Gula Asia, Wee Tiong Ham. Sempat terbengkalai dan rusak parah, sehingga membutuhkan proses revitalisasi yang butuh tenaga ekstra dan menghabiskan lebih dari 10.000 jam untuk menjadikan gedungnya layak huni seperti sekarang.
jelajah yang sangat menarik. Jelajah Kota Lama Semarang memang gak ada habisnya. Kota Lama Semarang adalah living heritage yang mewariskan nilai historis penting dan juga unik bagi pembentukan serta perkembangan Kota Semarang. Next, jelajah kemana lagi ya?